ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat amal saleh, nikmat ilmu yang bermanfaat, dan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka falillahil hamdu awalan wa akhiran, hanya milik Allah segala pujian dari yang pertama sampai yang terakhir. Baik, kita lanjutkan, yaitu pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini akan memasuki bab yang ke-113, yaitu babu karahatin nafkhi fi syarab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang larangan yaitu meniup minuman yang di dalam bejana. Beliau membawakan ada dua hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi syarab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dari meniup minuman yang dalam bejana. Faqala rajulun al-qadha' araha fil ina. Kata seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat ada sesuatu benda yang masuk dalam minuman itu. Faqala ahriqha, maka beliau mengatakan, yani ambillah sesuatu yang masuk itu kemudian buang. Faqal inni la arwa min nafasin wahidin. Qal fa abinil qadah idzan anfika. Kata orang itu bahwa kalau misalnya minuman itu yang ada kotoran itu dibuang, aku tidak akan kenyang dengan minuman itu. Maka kata Nabi SAW, fa'abinil qadah idzan anfika, yani pisahkan, jauhkan mulutmu dari bejana tersebut. Jadi di sini adalah hadis yang sahih, yang mana seorang dia diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak bolehnya meniup pada minuman. Sehingga kemudian orang itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang jatuh di minuman tersebut. Kata Nabi SAW, silakan dibuang yang jatuh itu. Ya.
Yani ariqha atau ariqha. Lalu orang itu mengatakan bahwa inilah arwa min nafasin wahidin. Jadi saya ini tidak puas dengan satu nafas itu atau dengan meniup minuman tersebut. Makanya kata Nabi SAW, kalau memang demikian maka jauhkanlah bejana itu dari mulutmu. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita an-nahyu anin nafkhi fil ina, yaitu larangan meniup di bejana minuman. Lima yahdutsu atau yuhditsu anil akharin min nufur anil ma' wasyarab. Karena hal tersebut nanti akan menjadikan orang lain itu merasa jijik, ya, dan mereka tidak mau minum dari bejana itu dan minuman yang ada di bejana itu. Ini air yang ada di bejana tersebut. Kemudian barang siapa yang melihat ada satu benda yang masuk dalam minuman, hendaknya dia membuang benda itu, ya, yang masuk dalam minuman tersebut, kemudian dia meminumnya. Jadi bukan dengan meniup. Kemudian bahwa orang yang minum kebanyakan orang yang minum, ketika dia minum satu minuman yang di sana ada bejana, yang di sana ada sesuatu yang masuk, ini pada umumnya menjadikan orang itu tidak minum dengan nyaman. Dan ini kita rasakan ketika kita minum satu minuman, situ ada benda, ada titik hitam misalnya, entah apa yang masuk, itu kita ketika minum maka tidak nyaman sampai kita keluarkan benda tersebut, ya, sehingga dengan demikian seorang bisa minum dengan nyaman. Jadi di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada benda yang masuk di minuman itu bukan ditiup benda itu, tapi diangkat, dibuang, ya, atau dituangkan sedikit. Posisi yang yang ada benda yang masuk itu dibuang, ya, sedikit, ya, sampai benda itu terbuang, baru kemudian diminum. Adapun dengan cara meniup, ini termasuk yang ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina. Beliau melarang bernafas di dalam bejana, ya, au yunfakhu fihi, au yunfakha fihi, atau meniup dalam bejana itu. Ini juga sudah disebutkan dan pernah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang seorang yang akan yang bernafas itu, dia tidak bernafas di dalam bejana itu, ya, tapi dia menjauhkan dari mulutnya, ya, baru kemudian dia bernafas, dan tidak boleh meniup di dalam bejana. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa meniup itu bahkan hukumnya adalah tidak sekedar makruh, sebagian mengatakan haram meniup minuman pada bejana, karena yaitu tadi, yaitu bisa menimbulkan penyakit, ya, atau kuman. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan tentang kebersihan, ya, bukan baru masalah kebersihan itu, tapi Islam telah memperhatikan kebersihan itu sejak diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karena itu masalah kesehatan ini masalah yang tidak bisa ditawar, ya. Artinya seorang harus berupaya menjaganya, memeliharanya, ya. Dan Islam adalah mendahulukan apa? Keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa ini adalah amat penting, ya. Ada yang disebut dengan 5 hal yang dijaga dalam agama ini. Hifdzuddin, ya,
kita wajib menjaga agama kita. Ya. Wa hifdzun nafs. Kemudian menjaga, memelihara jiwa. Makanya Islam melarang membunuh. Ya. Kemudian ada hifdzu al-'ird atau al-mal. Menjaga harta. Ya. Makanya Islam melarang seorang itu misalnya mengambil hak orang lain tanpa hak. Kemudian menjaga akal, hifdzul akal. Karena akal manusia adalah manatut taklif. Manat at-taklif. Akal ini tempat bergantungnya taklif. Artinya seorang selama dia berakal, yakni dia masih diperintahkan atau diwajibkan melakukan tuntunan agama ini. Kalau orang itu sudah mengalami kelainan akalnya, misalnya dengan disebabkan karena gila, maka kewajiban taklif agama ini ya tidak terbebankan kepada orang tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam menghormati akal manusia dan menempatkan pada tempatnya. Ya, makanya Islam melarang minum khamr, ya, minum minuman keras, atau memakai obat-obatan yang terlarang. Karena apa? Karena ini akan merubah akal seorang. Dan seorang kalau akalnya itu berubah, karena misalnya gila atau karena mabuk, dia melakukan hal-hal yang dia tidak menyadarinya. Bahkan bisa jadi dia menelanjangi dirinya. Karena dia tidak mempunyai akal ketika itu. Akalnya hilang. Ini hifdzul akal. Kemudian yang kelima adalah hifdzu al-nasl, yaitu menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Maka Islam melarang berzina, Islam melarang kita berbuat hal-hal yang tercela. Ini dalam rangka menjaga kehormatan, menjaga juga garis keturunan yang sah. Nah, ini yang menunjukkan Islam adalah agama yang mulia, yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga hal-hal tersebut. Termasuk dalam hal masalah menjaga jiwa. Kita berada misalnya di satu keadaan yang mewabahnya virus corona, maka ayolah kita ikuti apa-apa yang memang diarahkan oleh memang orang-orang yang mereka itu ahli dalam bidangnya. Ya, dalam rangka menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Ya, maka ketika ada perintah memakai masker, ya ini satu hal yang memang ya kita taati. Karena apa? Dalam rangka menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Dan Islam memerintahkan hal tersebut. Islam memerintahkan hal tersebut. Ya, oleh karena itu, marilah kita dalam hal yang memang memberikan manfaat, ya, dan menghilangkan mudarat, ya, dari apa yang diarahkan oleh mereka yang ahli dalam bidang ini, hendaknya kita menaatinya. Hendaknya kita menaati dengan baik. Karena apa? Karena mereka ahlinya. Ya. Dan tetap kita beribadah pada Allah, memohon pada Allah, berdoa pada Allah, tapi melakukan sebab juga adalah bagian dari perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebab adalah bagian dari perintah Islam, perintah Al-Qur'an, dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selebihnya, jika kita telah melakukan sebab, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang ke-114. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu bayani jawazi syurbi qa'iman wa bayan anna al-akmala wal afdala asyurbu qa'idan. Beliau akan menjelaskan kepada kita dalam bab ini tentang bolehnya minum sambil berdiri. Ya. Namun kata beliau, yang lebih sempurna, yang lebih afdal, yang lebih utama adalah minum sambil duduk. Jadi Islam mengajarkan kepada kita tidak hanya akidah, tidak hanya manhaj, lebih dari itu bahkan sampai berdiri atau bagaimana kita minum. Adab-adab dalam minum diajarkan oleh Islam. Ya. Nah, apabila seorang mengerjakan hal-hal ini, kemudian dia sempurnakan atau melaksanakan akidahnya yang baik, menerapkan akidah dengan baik, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam hal bermanhaj yang benar, ya, ini
dan disempurnakan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Islam, maka menjadi sempurnalah seorang mukmin dan imannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, termasuk yang melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kami jelaskan permasalahan berkaitan dengan judul-judul yang diberikan oleh Imam An-Nawawi pada permulaan bab-bab ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pemahaman fikih beliau juga. Ya, makanya beliau menyebutkan di sini tentang bolehnya minum sambil berdiri jika memang hal itu tidak memungkinkan dia untuk duduk. Ya. Dan beliau menyebutkan tentang lebih utama, lebih afdal, lebih sempurna adalah seorang minum sambil duduk. Kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ya ada sejumlah hadis. Nanti akan dibahas dalam bab ini tentang permasalahan minum berdiri. Apakah hal itu dibolehkan atau diharamkan atau bagaimana? Nah, nanti kita akan membahas, kita akan melihat bagaimana pandangan para ulama tentang masalah ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'imun. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku memberi minum, menuangkan air Zam-Zam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian meminum air Zam-Zam itu dalam keadaan berdiri. Beliau minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian hadis yang lain. Kita baca sejumlah hadis, baru kita kemudian akan membicarakan tentang masalah ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an-Nazzal ibni Saburah radhiyallahu anhu qal, kata Nazzal, ata Aliyun radhiyallahu anhu babar rohbah. Pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang ke satu tempat, ya, yang namanya bab ar-rohbah. Para ulama menyebutkan bab ar-rohbah ini di Kufah. Di Kufah. Fashariba qa'iman. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri. Waqal, dan beliau berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, yakni minum sambil berdiri. Kama ra'aitumuni fa'altu, sebagaimana kalian melihat aku melakukannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi hadis yang kedua ini ya menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya pernah dengan sengaja minum sambil berdiri dan dilihat oleh banyak orang. Lalu beliau mengatakan bahwasanya aku melakukan hal ini sebagaimana aku melihat Rasulullah melakukan hal tersebut. Dan kalian melihat apa yang aku lakukan ini. Para ulama menyebutkan ya bahwa hadis-hadis ini
menjelaskan kepada kita tentang hadis yang pertama, bolehnya minum sambil berdiri dalam keadaan tertentu yang memang misalnya di tempat itu ada keramaian, banyak manusia padat di satu tempat, dan kita tidak mempunyai tempat untuk duduk. Maka dalam kondisi demikian, boleh seorang minum sambil berdiri. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Aku pernah menuangkan air Zam-Zam untuk Nabi SAW. Kemudian beliau mengambil, minum air Zam-Zam itu dalam keadaan berdiri. Kemudian maka para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menjelaskan bolehnya minum berdiri, ya minum sambil berdiri, ya dalam keadaan yang memang seorang tidak bisa duduk, ya di tengah keramaian orang, ya tidak ada tempat untuk duduk karena desakan banyaknya manusia, maka boleh seorang minum sambil berdiri. Atau yang kedua, boleh yang minum sambil berdiri ketika misalnya di satu tempat minum itu digantung. Tempat itu digantung. Dan ini dahulu terjadi, ya, di negeri-negeri Arab ketika itu, ya, bejana air itu digantung. Ya, ketika digantung dan tidak mempunyai bejana seperti gelas atau yang lainnya untuk minum air tersebut, maka dibolehkan seorang minum sambil berdiri karena bejana itu tinggi dan digantung. Maka dia boleh membuka bejana itu kemudian minum sambil berdiri. Ini juga dalam kondisi yang memang tidak mungkin dia minum sambil duduk karena memang bejananya tinggi dan dia tidak mempunyai bejana lain untuk menuangkan air dari bejana yang tinggi itu, sehingga dia terpaksa minum sambil berdiri. Adapun hadis yang kedua, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kata para ulama, ketika ada suatu hal yang mana orang-orang pada menjauhi hal tersebut, ya, padahal sebagai orang alim, misalnya dia mengetahui bahwa hal itu boleh dilakukan, tapi kebanyakan orang meninggalkannya. Maka dalam hal demikian, boleh bagi orang alim itu untuk melakukan hal tersebut dalam rangka menunjukkan kebolehan melakukan hal yang dijauhi oleh manusia. Dalam rangka memberi contoh bahwa melakukan hal tersebut adalah boleh. Karena pada umumnya manusia meninggalkannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ketika melihat bahwa manusia, banyak orang yang menjauhi minum sambil berdiri, maka beliau memberi contoh di tengah masyarakat, di tengah orang banyak, tentang bolehnya minum sambil berdiri. Ya, sehingga beliau lakukan apa yang beliau lakukan, dan bahkan beliau mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah melakukan hal tersebut. Kama ra'aitumuni fa'altu. Bagaimana kalian melihat aku melakukannya. Ya, jadi ini satu hal yang memang terkadang diperlukan untuk dicontohkan supaya masyarakat mengetahui. Sebagaimana pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wukuf di Arafah. Beliau minum dari bejana di tengah keramaian orang. Ya, supaya orang-orang tidak mengira bahwa beliau sedang berpuasa. Ya, jadi beliau minum ketika di hari Arafah, wukuf di Arafah, beliau minum di tengah keramaian orang supaya mereka tahu bahwa hari itu bagi orang yang melakukan ibadah haji bukan hari untuk berpuasa. Ya, ini satu hal yang memang terkadang perlu dicontohkan kepada masyarakat.
Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi. Dahulu kami makan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjalan. Ini makanan-makanan yang mereka makan, kata beliau, sambil berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyamun. Dan kami dahulu minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Kita lanjutkan melihat sejumlah hadis berikutnya. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya yaitu Shu'aib, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qal, kata beliau, kata Abdullah bin Amr bin As, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, aku melihat, aku menyaksikan Rasulullah SAW minum, terkadang beliau sambil duduk, dan juga beliau minum terkadang sambil berdiri. Qa'iban wa qa'idan. Kadang-kadang aku lihat beliau minum sambil berdiri, dan aku melihat juga beliau minum sambil duduk. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari minum atau seseorang minum sambil berdiri. Jadi tadi ada beliau minum sambil duduk. Ali bin Abi Thalib mencontohkan, beliau minum sambil berdiri, minum air Zam-Zam. Kemudian Ali bin Abi Thalib mencontohkan minum sambil berdiri. Abdullah bin Umar juga mengatakan demikian, bahwasanya beliau di zaman dahulu ketika masih ada Rasulullah SAW, mereka minum sambil berdiri. Kemudian juga Abdullah bin Umar mengatakan, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah SAW terkadang minum sambil berdiri, terkadang juga minum sambil duduk. Ya. Kemudian sekarang tentang makan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashrab ar-rajulu qa'iman. Kata Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum sambil berdiri. Qala Qatadah, kata Qatadah ini adalah murid dari Anas bin Malik. Murid dari Anas bin Malik. Kata Qatadah, faqulna li Anas. Maka kami pun berkata kepada Anas, fal aklu, kalau makan bagaimana? Karena Anas mengatakan bahwa Nabi SAW melarang seorang minum sambil berdiri. Kata Qatadah, kami bertanya, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Kata Anas bin Malik, dzalika asyarru. Tentu itu lebih jelek. Au akhbath. Yani lebih buruk. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain juga riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara an syurbi qa'iman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Ini masih riwayat Imam Muslim. Hadis yang lebih dari itu,
Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Faman nasiya, barang siapa yang lupa, falyastaqi, kalau dia lupa, maka dia muntahkan minuman itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Nah di sini ada riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Ad-Darimi, ya, dan yang lainnya dari Abu Az-Ziyad At-Tuhan. Kata beliau, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ra'a rajulun yashrabu qa'iman. Pernah beliau Rasulullah SAW melihat seorang minum sambil berdiri. Faqala lahu qih. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, muntahkan. Kata orang itu kepada Nabi SAW, lima. Ini kenapa? Mengapa aku harus muntahkan? Kata Nabi SAW, ayasurruka an yashraba ma'akal hirru? Apakah kamu mau minum bersama kucing? Mau apa tidak? La. Kata orang itu tidak. Fa innahu qad syaribak ma'aka man huwa syarrun minhu. Karena sungguhnya ada yang minum bersamamu yang lebih jelek daripada seekor kucing. Asyaiton, yaitu syaitan. Jadi ketika engkau minum berdiri, itu syaitan bersamamu minum. Yang mana syaitan tentu lebih jelek daripada kucing. Ya. Lebih jelek daripada kucing. Ini disebutkan bahwa hadis ini hadis yang sahih. Baik. Tentu di dalam masalah ini kita jumpai sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada hadis-hadis yang membolehkan minum sambil berdiri. Ada hadis-hadis yang melarang minum sambil berdiri. Ya, ini seakan-akan hal-hal yang kontradiktif, yang berlawanan. Makanya para ulama di dalam masalah ini secara singkat saya katakan, ya, ada sebagian ulama yang mengikuti madhab tarjih. Jadi mereka melihat hadis-hadis itu, mana hadis-hadis yang kuat, ya, yang sahih, itu yang mereka kuatkan, ya, dalam hal hukum ini. Kalau misalnya yang kedua, ada yang menempuh jalan nasakh, yakni menghapus, bahwa hukum yang kedua menghapus hukum yang pertama. Ini namanya dengan jalan an-nasakh. Kemudian yang ketiga, dan ini yang utama sebetulnya, yaitu dengan at-tarjih. Dengan al-jama'. Ya. Dan selama hadis-hadis itu boleh dijama', bisa dikumpulkan, ya, bisa dikompromikan, maka itu adalah jalan yang terutama, cara yang terbaik di dalam menetapkan satu hukum yang mana misalnya dalam hukum itu ada semacam kontradiktif, ya, semacam hal yang berlawanan. Ini membolehkan, ini tidak membolehkan, ya. Padahal di satu masa bersama Nabi SAW, maka para ulama ada yang mengambil dia jalan mencari hal-hal penunjang yang menguatkan hadis dari salah satu hukum itu. Kemudian mereka mengambil hukum tersebut. Ada juga mereka yang mereka
mengatakan dengan nasakh. Hukum itu dihapus. Ya, hukum yang kedua menghapus hukum yang pertama. Seperti dalam ziarah kubur. Nabi SAW dahulu melarang umatnya ziarah kubur. Tapi kemudian beliau membolehkan. Ini namanya nasakh. Jadi hukum yang kedua itu yang membolehkan menghapus hukum yang pertama. Dan yang ketiga adalah jalan, yaitu dengan jamak, mengumpulkan antara dua hal ini. Bagaimana menjamaknya? Para ulama menyebutkan bahwa dalam hal ini ada hadis-hadis yang membolehkan dan ada hadis-hadis yang melarang. Maka hadis-hadis yang melarang minum sambil berdiri itu ada hal-hal yang menguatkan. Di antaranya adalah larangan minum sambil berdiri karena sebab adanya syaitan yang menyertai seorang dalam minum itu. Dia hidup minum bersama syaitan. Kemudian Nabi SAW pernah menegur ada orang yang minum sambil berdiri. Ditegur oleh Nabi SAW. Dilarang oleh beliau. Kemudian beliau memerintahkan orang yang minum sambil berdiri untuk dimuntahkan. Nah, ini para ulama cenderung mengambil hadis-hadis ini tentang larangan minum sambil berdiri. Jadi ini yang lebih dikedepankan. Adapun dalam kondisi tertentu yang seorang tidak mungkin duduk untuk minum, maka hal itu dibolehkan minum sambil berdiri. Jadi ini cara untuk menjamak. Jadi pada dasarnya minum sambil berdiri itu hal yang dilarang, tapi dalam kondisi tertentu seorang misalnya tidak mungkin dia duduk karena memang tidak ada tempat duduk, karena banyak manusia atau yang lainnya, sehingga dia dengan terpaksa harus minum berdiri, maka dia dibolehkan minum sambil berdiri. Ini jalan yang terbaik yang diambil dalam masalah yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi yang kita bahas tentang apakah boleh atau tidak minum sambil berdiri. Jadi pada dasarnya minum itu dianjurkan, diperintahkan sambil duduk. Bahkan larangan-larangan minum sambil berdiri itu termasuk kuat. Karena disebutkan oleh Nabi SAW bahwa setan bersama orang yang minum bersama orang yang minum sambil berdiri. Kemudian beliau melarang orang yang minum sambil berdiri. Dan seterusnya dari apa-apa yang disebutkan tadi, sehingga para ulama mengambil kesimpulan, atau sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya minum sambil berdiri itu adalah dilarang, dilarang. Bahkan Nabi SAW menyuruh untuk memuntahkannya. Ini menunjukkan kerasnya larangan itu, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi yang memang seorang tidak mungkin minum sambil duduk, maka dia dibolehkan minum sambil berdiri. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-115. Babu istibabi kauni saqil qaumi akhirahum syurban. Bab tentang orang yang memberi minuman itu hendaklah dia yang terakhir minum. Sebagaimana disebutkan saqil qaum akhiruhum, orang yang menuangkan minuman pada orang lain, dia itu yang terakhir minum. Bukan yang pertama, tapi yang terakhir. Dari Abu Qatadah. Abu Qatadah ini adalah sahabat. Kalau Abu Qatadah yang tadi saya sebutkan itu murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Qatadah ini adalah seorang tabi'in. Sedangkan Abu Qatadah yang disebutkan nama hadis ini adalah Abu Qatadah yang dia adalah seorang sahabat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saqil qaumi akhiruhum.
orang yang menuangkan atau memberikan minum kepada orang lain, dia adalah orang yang terakhir minum. Dia adalah orang yang terakhir minum. Nah, jadi ini juga bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Ketika seorang dia memberikan minuman pada orang banyak, pada orang lain, ya, hendaknya dia dahulukan mereka. Hendaknya dia mendahulukan mereka. Dan dia adalah yang terakhir untuk minum dari apa yang dia tuangkan kepada orang lain. Kemudian tentu hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ketika seorang dia diberikan amanah ya terhadap umat ini, hendaknya dia selalu mendahulukan orang lain. Yakni jangan justru mementingkan dirinya yang pertama kali, tidak. Tapi pentingkanlah orang lain, utamakanlah orang lain. Apalagi dia diberikan amanah oleh umat, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, maka hendaknya dia tetap memperhatikan dan mendahulukan yang lainnya. Ya, itu rakyatnya atau umatnya, ya itu didahulukan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebut dengan al-ithar. Al-ithar, ya. Al-ithar ini mendahulukan orang lain. Ini kepentingan mereka, ya, apalagi masalah-masalah bersifat duniawi. Ya, ini hal yang terpuji. Seorang mendahulukan orang lain. Ya, dia memberikan kesempatan pada orang lain daripada dia sendiri. Termasuk dalam hal misalnya membagi makanan, minuman, bagi sembako. Dahulukan mereka yang membutuhkan. Terakhir kalau masih ada, baru diambil untuk dirinya. Sampai demikian diajarkan oleh agama kita, Islam. Ya. Maka pemimpin itu dibutuhkan orang yang tidak ego. Orang yang betul-betul mau mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak. Ini salah satu sifat dari seorang pemimpin. Ya. Sifat yang mulia dari seorang pemimpin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang upaya untuk melatih diri bersabar. Karena orang yang menuangkan minuman untuk orang lain, sementara dia disuruh terakhir minum, ini memerlukan kesabaran. Ya, memerlukan kesabaran. Ya. Terkadang mungkin dia tidak dapat dari minuman itu. Karena terbagi semua kepada orang lain. Ya, dia mau tidak mau harus sabar, sudahlah. Memang bukan rezekinya. Ya. Jadi bukan malah menyimpan untuk dia duluan, baru diberikan pada orang lain, tidak. Tapi orang yang memberikan minuman, dia dahulukan orang lain, baru kemudian dia yang terakhir. Jadi melatih diri seorang untuk sabar dan tawadhu. Ya, karena dia berarti rendah hati. Ya. Tawadhu ini sifat yang mulia. Yang dengannya seorang yang tawadhu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh hamba-hamba Allah. Sebaliknya sifat yang dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh manusia adalah sifat kibir, sifat angkuh, sifat sombong. Ya, ini menjadikan murka Allah. Naudzubillah min dzalik. Dan dibenci oleh manusia. Janganlah pernah seorang yang ada rasa sombong dalam dirinya, ada keangkuhan dalam dirinya, jangan dia mengira bahwa manusia cinta kepadanya. Tidak. Terkadang mereka hanya basa-basi. Ketika menghormatinya, ketika menghargainya, bersikap ramah dengannya, bisa jadi itu mereka basa-basi. Tapi hati mereka benci karena mereka tahu bahwa orang ini sombong. Bahwa orang ini angkuh. Tidak mau menerima kebenaran. Ya, dan merendahkan orang lain. Ini penyebab dibencinya oleh manusia. Ya. Tapi kalau seorang tawadhu, rendah hati, mengakui kesalahan, ya, mengakui kemuliaan orang lain, mengakui kelebihan orang lain, ya, ini akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ya. Itulah dua sifat yang berlawanan.
Kibir lawannya adalah tawadhu. Tawadhu lawannya adalah kibir. Kemudian hadis yang berikutnya. Kita lanjut bab yang berikutnya. Yaitu bab yang ke-116. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu jawazi syurbi min jami'il awani at-tahirati ghairi adh-dhahabi wal fiddati. Bab tentang dibolehkannya minum dari semua jenis bejana yang suci. Ya, bab tentang dibolehkannya minum dari semua jenis bejana yang suci. Kecuali dua. Ya, selain dua bejana yang dilarang kita minum darinya atau makan dengan menggunakannya adalah al-dhahab wal fiddah. Al-dhahab dan al-dhahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Kita dilarang makan dan minum dan menggunakan bejana terbuat dari emas dan atau dari perak. Wa jawazil kara'. Demikian pula dibolehkan minum secara langsung. Al-kar'u huwa asyurbu bil fami minan nahri wa ghairihi. Al-kar'u yaitu minum secara langsung. Misalnya seorang haus ya di satu perjalanan tidak mempunyai air, kemudian mereka melihat sungai jernih ya. Maka orang ini turun, kemudian dia langsung minum dari sungai itu. Ya, langsung disedot air itu, diminum langsung. Ini namanya al-kar'. Ya, ini dibolehkan, artinya tidak dilarang. Ya, bighairi wala. Kemudian disebutkan di sini bahwa larangan minum dari emas, dari bejana terbuat dari emas dan perak ini adalah larangan yang memang sudah ditegaskan oleh banyak dalil. Mengapa demikian? Karena itu adalah Allah berikan kepada orang-orang kufar di dunia ini. Adapun orang-orang beriman, mereka akan minum di surga kelak. Dan seizin Allah dan rahmat Allah, karunia Allah, jalan Allah minhum. Semoga Allah menjadikan kita dari mereka yang akan diberikan bejana emas dan perak di surga, bukan di dunia. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yang pertama, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, hadaratis shalah faqama man kana qaribad dari ila ahli. Pada suatu ketika masuk waktu sholat, yang sholat wajib, maka orang-orang yang rumah mereka dekat dengan masjid, masing-masing pergi ke rumahnya, ke keluarganya. Ini untuk berwudu di rumahnya. Wa baqiya qaumun, tapi masih ada sejumlah orang. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi biqdabin min hijaratin, maka Nabi SAW dibawakan untuk beliau sebuah bejana air ya yang terbuat dari batu. Bejana ini kecil mulutnya. Fasaghura al-mihdab an yabsuta fi kaffahu. Jadi bejana ini kecil. Nabi SAW tidak mungkin masukkan telapak tangannya ke bejana tersebut. Fatawadda al-qawmu kulluhum. Ya, namun air yang ada dalam bejana itu mencukupi kaum tersebut, orang-orang itu untuk berwudu.
Qalu kam kuntum, ya, ditanya, ya, Anas bin Malik ditanya, kira-kira jumlah kalian berapa orang? Kata beliau, thamanina wa ziyadah. Jumlah kami lebih dari 80. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa fi riwayatin lahu wa li Muslim, dan dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in. Pernah Nabi SAW menyuruh untuk membawa bejana yang berisi air. Fa'utiya biqadahin rohrohin. Maka beliau dibawakan kepada beliau sebuah bejana, ya, terbuat dari kayu, ya, biqadah, bejana yang terbuat dari kayu, rohroh. Rohrohin artinya, kata para ulama, yakni permukaannya lebar tapi pendek, tidak tinggi. Jadi bejana besar, permukaannya lebar tapi dangkal, tidak dalam. Maka dibawakan bejana itu kepada Nabi SAW, fihi syai'un min ma'in. Dalam bejana tersebut ada sedikit air. Fawadha'a asabi'ahu fihi. Maka Nabi SAW meletakkan jari jemarinya di dalam bejana itu. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, faja'altu anduru ilal ma'. Maka aku pun melihat air, ya, yambu'u min baini asabi'ihi. Aku melihat air itu keluar mengalir dari, ya, antara jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahazartu man tawadda'a ma baina as-sab'in ila 80. Maka aku, ya, memperkirakan orang-orang yang wudu dengan air tersebut sekitar 70 sampai 80 orang. Sekitar 70 sampai 80 orang. Nah, hadis ini atau bab ini, saya kembali kepada bab dalam masalah penggunaan atau larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini para ulama atau Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, larangan ini tidak hanya untuk makan dan minum. Larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu tidak hanya untuk makan dan minum, tapi termasuk bejana untuk berwudu juga tidak boleh terbuat dari emas dan dari perak atau bejana-bejana lainnya, ya. Jadi ketika bertoharoh pun tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak, baik untuk wudu atau untuk mandi, ya. Misalnya ciduknya terbuat dari emas, ciduknya terbuat dari perak, ini tidak boleh digunakan, ya. Larangan ini secara umum. Baik. Hadis yang baru kita dengar, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini menjelaskan kepada kita tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terpancarnya air dari jari jemari beliau, mengalirnya air dari jari jemari beliau, ya. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungannya jalla jalaluhu, sehingga Allah menunjukkan kebenaran Nabi SAW. Dan salah satu mukjizat beliau dari sejumlah mukjizat Nabi SAW adalah mengalirnya air dari jari jemari beliau, dan itu disaksikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini
menjelaskan kepada kita tentang para sahabat yang mereka begitu cinta kepada Nabi alaihissalam, dan mereka tenang, tentram jiwa mereka bersama Nabi SAW karena iman mereka. Karena iman itu mendatangkan apa? Ketenangan dalam diri seorang. Ya, makanya kita harus selalu memperkuat keyakinan atau keimanan dan keyakinan kita pada Allah Azza wa Jalla. Niscaya kita akan tenang. Orang yang tidak tenang dalam menghadapi kehidupan ini, ya, itu menunjukkan kelemahan imannya. Menunjukkan kelemahan imannya. Hidup ini diuji oleh Allah Ta'ala. Dan berbagai macam ujian. Ujian itu dihadapi dengan sabar. Dihadapi dengan tawakal pada Allah Ta'ala. Serahkan pada Allah Ta'ala. Ya. Jangan gelisah. Ada orang baru diuji sedikit sudah dianggap itu kiamat. Ya, padahal baru mendapat ujian. Sedikit ujiannya. Tak ada apa-apanya ujian itu. Wah, sudah dianggap ini seperti kiamat. Ya. Maka dari itu, seorang mukmin yang beriman pada Allah Ta'ala, kalau diuji oleh Allah Ta'ala, hendaknya dia itu tenang. Ya, dan tawakal. Yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ujian itu ada jalan keluarnya. Setiap ujian itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Baik. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semakin mantap yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menyaksikan mukjizat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang itu boleh, ya, dia itu berwudu setelah masuknya waktu. Setelah masuk waktu sholat, baru kemudian dia mencari air dan dia berwudu. Meskipun mungkin terkadang lebih utama seorang menyiapkan dirinya sebelum masuk waktu. Misalnya tinggal 10 menit, 15 menit dia wudu. Ya, ini tentu akan lebih tenang, ya, lebih khusyuk dalam ibadahnya. Ya, namun tidak mengapa seorang berwudu atau bersuci setelah masuknya waktu sholat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya berwudu dengan menggunakan bejana yang terbuat dari hal-hal yang suci. Seperti terbuat dari kayu, terbuat dari batu, kalau sekarang yang terbuat dari beling, ya, terbuat dari plastik. Ya. Yang dilarang ada dua. Menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini yang tidak dibolehkan. Tapi selain itu, selama itu bersih, selama itu suci, maka tidak mengapa seorang menggunakan bejana-bejana itu untuk berwudu atau bersuci. Kemudian juga berwudu dengan air yang secukupnya. Kita dilarang berwudu dengan sikap tabdzir, membuang-buang air. Tapi berwudulah dengan sewajarnya. Dan air yang secukupnya. Ya. Sehingga tidak israf. Tidak kemudian menghambur-hamburkan. Berlebihan dalam menggunakan air. Ya, karena memang Islam mengajarkan kepada kita pola hidup sederhana. Pola hidup secukupnya. Ya, tidak berlebihan. Tidak tabdzir. Juga tidak bersikap tabdzir. Ini yang diajarkan oleh Islam. Meskipun orang itu kaya. Meskipun air itu banyak. Ya, tapi dalam berwudu, kita tetap dianjurkan untuk menggunakan air secukupnya. Ya, tidak berlebihan. Karena ada sebagian orang yang ditimpa penyakit was-was. Itu kalau menggunakan air wudu itu bisa 1 ember besar. Hanya untuk berwudu. Jadi itu tidak benar. Kenapa? Ini sikap tabdzir. Ya. Maka dia harus menghilangkan was-wasnya. Sikap was-was ini harus dihilangkan dari dirinya.
Ya, jangan kita ikuti was-was itu. Karena dia dari syaitan. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu beliau berkata, Atana Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kami didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin fatawadda'a. Maka kami keluarkan untuk beliau air yang dalam sebuah bejana yang terbuat dari sufur. Sufur itu nuhas, dari timah. Ya, dari timah. Kami keluarkan bejana terbuat dari timah, maka beliau kemudian berwudu dengan bejana tersebut. Jadi intinya di sini bahwa kita dibolehkan berwudu dengan atau bersuci dan menggunakan bejana yang terbuat dari aluminium, dari timah. Nah, yang dilarang hanya ya dua itu tadi, emas dan perak. Lalu hadis yang berikutnya, qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar wa ma'ahu sahibun lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana indaka ma'un bata hadhihi al-lailata fi shannatin wa illa qara'na. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW datang menemui atau masuk ke rumah seorang ansar. Seorang ansar itu orang yang tinggal di Madinah, orang Madinah asli. Ya. Wa ma'ahu sahibun lahu. Dan bersama beliau ada temannya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang Ansor itu, in kana indaka ma'un bata hadhihi lailah fi shannatin. Jadi apakah engkau mempunyai air yang diletakkan dalam bejana yang sudah diinapkan semalam? Karena air kalau diinapkan semalam dalam bejana itu semakin dingin terasa. Ya, dulu tidak ada kulkas. Zaman dahulu tidak ada kulkas seperti sekarang. Maka untuk mendinginkan air itu ditaruh dalam bejana. Kemudian diinapkan sampai esok hari. Maka air itu akan sangat sejuk, ya, dingin, nikmat untuk diminum. Oleh karena itu Nabi SAW bertanya pada orang ini, in kana indaka ma'un bata hadhihi laila fi shannatin. Ini kamu punya air enggak yang sudah menginap satu malam dalam sebuah bejana? Wa illa qara'na. Ya, kalau tidak kami akan langsung minum. Ya, langsung minum. Dua hadis ini, hadis yang pertama yaitu Nabi SAW pernah datang ke rumah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengeluarkan bejana yang terbuat dari timah yang berisikan air untuk berwudu, lalu beliau berwudu. Kemudian beliau mendatangi seorang Ansor di rumahnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang selalu memperhatikan para sahabatnya. Beliau mendatangi rumah mereka, beliau melihat keadaan mereka alaihi salatu wassalam. Ya. Karena ini apa? Akan menambah kecintaan. Juga bisa memperhatikan keadaan-keadaan mereka. Mungkin ada yang susah, bisa dihibur. Mungkin ada orang yang fakir, bisa dibantu. Dan inilah sifat mulia, ya, dan tawadhu, rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah muliakan beliau. Beliau adalah orang yang tawadhu.
Ar-Rasul alaihissalatu wassalam adalah seorang yang sangat tawadhu, rendah hati. Beliau tidak pernah sombong. Beliau tidak pernah angkuh. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya. Maka mari kita selalu menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam semua aspek kehidupan kita, perilaku kita, akhlak kita, akidah kita, manhaj kita, ibadah kita. Maka kita selalu menjadikan Nabi SAW sebagai contoh. Ya. Sebagai sebuah keteladanan yang baik. Ya. Beliau bersilaturahmi. Kadang-kadang mendatangi ada orang-orang janda, ya, beliau datangi mereka. Ada orang yang berharap sesuatu, beliau memberikan pada mereka. Makanya Allah Ta'ala memuliakan Nabi SAW, mengangkat derajat beliau tertinggi dari seluruh manusia. Salah satu adalah karena tawadhu'nya beliau alaihi salatu wassalam. Jadi mengunjungi, bersilaturahmi kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga. Ini adalah bagian dari tuntunan Islam yang diajarkan oleh Islam. Terkadang ada orang yang sudah kaya, ya sudah mampu, dia lupa keluarganya. Dia melupakan keluarganya. Tidak pernah didatangi silaturahmi. Ya, ini adalah sifat yang tidak baik, sifat yang jelek. Ya, tapi hendaknya seorang tidak lupakan temannya, sahabatnya. Ya, ketika dia ada kesempatan, dia berkunjung, melihat keadaan mereka. Kemudian hadis ini menjelaskan pula, hadis yang kedua, menjelaskan kepada kita tentang bolehnya minum air dingin. Dan ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini termasuk yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, "Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya seorang meminta minum dari orang lain selama minuman itu ada dan tidak merepotkan orang yang dia minta minuman tersebut, atau misalnya juga tidak membahayakan mereka. Karena mereka misalnya tidak punya air, apalagi di satu tempat misalnya yang jauh dari perkotaan, yang sulit mendapatkan air. Ya, kalau memang kita datang ke tempat itu, kita tidak membawa air dan ada air di situ, kita dibolehkan memintanya dan minum selama tidak mengurangi jatah mereka atau kebutuhan mereka. Itu dibolehkan. Ya, ini tentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, apalagi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang alhamdulillah, ya air melimpah. Di mana-mana ada air. Tapi itu pun kita tidak boleh memaksakan kepada tuan rumah untuk harus mengeluarkan air itu. Tapi kalau mereka rela, mereka ikhlas memberikan, maka kita boleh untuk meminum dari air tersebut selama tidak membahayakan mereka. Ya, selama tidak membahayakan mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang misalnya ketika seorang mencampur air dengan susu. Untuk memperbanyak susu itu, dicampur air untuk minum, para ulama mengatakan ini tidak mengapa. Tetapi untuk menjual, hukumnya adalah haram. Karena ini menipu. Ya, ghish. Ghish itu adalah menipu. Ya, curang. Orang mengira itu susu murni, ternyata dicampur air. Kemudian dijual untuk meraih keuntungan. Ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Tetapi kalau seorang punya susu, dia campur dengan air untuk diminumnya atau keluarganya, untuk diminum oleh keluarganya, maka ini tidak mengapa selama dia tidak menjualnya. Ya, maka boleh dia mencampur dengan air dari susu tersebut. Tetapi kalau untuk jual belikan dan mencampur air, ini yang tidak dibolehkan. Ya, ini termasuk ghish,
termasuk curang yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya seorang berupaya untuk selalu jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya, ya, dalam muamalahnya. Karena kejujuran ini penting. Jangan bohong. Kebohongan itu usianya hanya sebentar. Kebohongan atau berbohong itu usianya hanya sebentar. Lambat laun, cepat atau lambat akan ketahuan. Kalau seorang jujur, kejujuran itu akan selamanya. Selama orang itu jujur, dia selamat. Kalau seorang itu curang, bohong, ya, maka suatu saat akan terbongkar kebohongannya. Akan terbuka kebohongannya. Selain dia itu dosa, dia juga tercela di dalam pandangan manusia. Karena dia curang. Maka jujurlah dalam segala hal. Sehingga kita hidup tenang. Orang yang jujur itu hidup yang tenang. Pembohong itu tidak akan tenang. Dan sekali berbohong, kalau diikuti terus, akan berbohong seterusnya. Ya, tapi kalau orang jujur tidak. Dia akan tetap dalam kejujurannya. Tetapi kalau berbohong itu, jika diikuti kebohongan itu kepada orang yang berbohong itu, maka dia akan terus berbohong. Satu contoh. Ada orang datang di rumah kita. Jam 6 pagi. Dari luar kota. Kita bertanya pada orang ini. Apakah Anda sudah sarapan? Kalau dia jujur, memang dia belum sarapan. Dan dia jujur, saya belum sarapan. Selesai masalahnya. Kita akan mencarikan sarapan untuk orang ini. Tetapi kalau dia bohong, entah karena apa? Apa kamu sudah sarapan? Sudah. Di mana kamu sarapan? Oh, di stasiun. Ini bohong yang kedua. Tadi belum sarapan, dibilang sudah sarapan. Di mana kamu sarapan? Di stasiun. Ini bohong yang kedua. Apa yang kamu makan ketika sarapan? Nasi goreng. Bohong yang ketiga. Kamu minum apa? Minum es, teh, minum kopi misalnya. Ini bohong lagi. Jadi orang berbohong itu kalau terus diikuti akan terus berbohong. Tapi kalau jujur, sekali jujur, maka akan selamat. Inilah bahaya berbohong. Jadi jangan seorang itu berbohong. Upayakan tetap jujur dalam semua, yakni perilakunya, kehidupannya. Hendaknya seorang beriman pada Allah Ta'ala selalu menjaga lisannya dari berbohong. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara mungkin itu yang dapat sampaikan. Masih ada waktu insyaallah ta'ala untuk sesi pertanyaan. Adapun pembahasan tentang hadis, saya kira cukup sampai di sini. Masih ada 2 hadis insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Baru kemudian kita melanjutkan dengan Kitabul Libas. Ya, pembahasan seputar pakaian. Bagaimana seyogianya pakaian seorang muslim. Kemudian pula akan dijelaskan di sini tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LC MHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan kajiannya di pagi hari ini, nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Dan kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat dari Bapak Jajat di Bekasi dan juga beberapa penanya lain dengan pertanyaan yang senada. Ini pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau dalam resepsi pernikahan disediakan tempat duduknya sedikit sekali sehingga kita tidak mendapatkan tempat duduk untuk makan dan minum? Apakah ini bisa dikategorikan darurat sehingga kita boleh makan dan minum sambil berdiri? Mohon penjelasannya, Ustaz. Pertanyaan ini bagus karena kita banyak melihat dalam kehidupan kita sehari-hari
bahwa sebagian kaum muslimin terpengaruh oleh pola hidup, gaya hidup orang-orang kufar. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, di sini pentingnya kita untuk tetap mengikuti aturan dan tuntunan agama kita. Ya. Tidak usah mengikuti pola hidup, cara pesta orang-orang yang jauh dari tuntunan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pertanyaan tadi untuk kami tegaskan kepada kaum muslimin, ya, apabila mengadakan suatu acara, misalnya pernikahan atau yang lainnya, ya, hendaklah apabila di situ ada, kita siapkan makanan, siapkan tempat duduknya, sehingga orang makan dan minum sambil duduk, tidak dengan berdiri. Kalau misalnya di suatu tempat ada disiapkan kursi yang tidak mencukupi, maka sebagai seorang yang yakin pada Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala, kita mungkin bisa makan sambil duduk. Walaupun tidak mungkin duduk di lantai. Tapi duduklah. Ya, sedapat mungkin. Kita berusaha untuk duduk. Ya. Kalau memang misalnya tempatnya sempit dan tidak mungkin untuk duduk, maka karena kembali kepada apa yang dijelaskan tadi, dalam keadaan darurat, maka insya Allah itu boleh. Tapi dalam keadaan betul-betul tidak mungkin untuk seorang duduk. Namun ketika dia ada kesempatan untuk duduk, walaupun tidak di kursi, maka hendaknya dia berusaha untuk duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi solusi bagi banyak penanya yang bertanya tentang hal seperti ini. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abu Yudo di Basura City. Masya Allah. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, bagaimana dengan minum langsung ke jar atau botol minum yang sekarang sudah dijual di mana-mana? Sehingga ketika kami naik sepeda atau di perjalanan kami langsung ke mulut dari botol tersebut. Terima kasih Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan untuk penanya. Tafadhol Ustaz. Dan juga bagus karena ini banyak kita lihat dan bahkan mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi mereka yang bersepeda ya atau yang lainnya, sambil bersepeda dia minum langsung dari botol. Ini insya Allah tidak mengapa. Ya. Insya Allah tidak mengapa karena dia sendiri yang minum dari botol tersebut. Nah, yang perlu dihindari kalau dari mulut botol itu diminum oleh beberapa orang. Ya. Ini dalam rangka menjaga kesehatan, apalagi kita hidup misalnya di zaman atau di era di saat ada wabah, yang kita hindari. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan mungkin bisa saja ada kuman atau yang lainnya. Kalau itu botol itu untuk beberapa orang, maka sebaiknya dituangkan di gelas baru minum. Tapi kalau botol itu untuk diri kita sendiri, dan hanya satu orang yang minum dari minuman yang dibawanya, maka insya Allah ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya Ustaz, kita akan masuk pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Tanah Wolio. Ingin bertanya, Ustaz, ana sering silaturahim di rumah saudara dan sahabat dan terkadang disuguhi dengan minuman kopi atau teh dalam keadaan panas. Oleh tuan rumah dipersilahkan minum tapi karena masih terlalu panas, sebelum minum terlebih dahulu ana tiup dengan maksud untuk mengurangi panasnya minuman tersebut. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini termasuk dalam pembahasan tadi Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Tentang masalah ini,
pada umumnya ya di masyarakat kita, kalau kita diberikan minuman seperti kopi atau teh, biasanya itu ada piring kecilnya. Ada piring kecilnya. Maka itu adalah jalan terbaik menurut kami, ya, yaitu dengan menuangkan minuman yang panas itu ke piring kecil yang ditaruh di bawah gelas atau cangkir. Itu lebih cepat dingin. Ya, ini dalam rangka apa? Kita menghindar dari apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau melarang meniup minuman itu. Maka minumlah dari bejana, dengan menuangkan minuman yang panas itu di piring kecil, kemudian kita menunggu sebentar karena biasanya karena permukaannya lebar maka penguapannya lebih cepat dan lebih cepat dingin. Baru kemudian kita minum. Adapun meniup-niup, ya juga itu dari sisi adab kelihatannya ketika kita duduk kemudian kita meniup minuman itu sementara depan kita ada orang, ada tamu, ya, atau ada tuan rumah atau ada orang lain. Ini pun kadang-kadang menunjukkan bahwa kita itu tidak sabar dalam makan atau minum itu. Maka langkah baiknya dituangkan di piring kecil, kemudian kita menunggu sejenak, lalu kita minum. Karena memang biasanya sudah disiapkan hal itu. Ya, biasanya sudah disiapkan piring kecil yang berada di atas, di bawah cangkir atau gelas. Ya, itu mungkin cara yang terbaik. Dan itu bagian juga dari adab-adab yang sopan santun dalam kita makan dan minum atau bertamu di rumah teman atau di rumah saudara kita. Demikian ya, jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami kembalikan kepada Antum untuk ikhtitam dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah mempelajari sejumlah hadis Nabi SAW berkaitan dengan adab-adab ketika makan dan minum. Semoga menambah ilmu kita dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat melaksanakan apa yang kita pelajari dan ilmu yang kita dapati ini sehingga ilmu kita bisa bermanfaat, yaitu dengan mengamalkan apa yang kita dapati tersebut. Dan tetap kami himbau pada kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa sekalian, ya apalagi di saat-saat seperti ini yang memang kita memerlukan pengawasan diri yang lebih ketat, ya di saat wabah kembali meningkat, supaya tetap menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, kita memakai masker ketika keluar, kita tetap menjaga melakukan apa yang diarahkan oleh mereka yang ahli dalam bidang ini, dan tentu kita selalu berdoa pada Allah Ta'ala semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan memberikan kepada kita yang terbaik. Ya, sesudah itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita selalu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan agar istiqamah di atas jalan yang hak, istiqamah di atas tauhid, di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.